Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kejuaraan dunia catur klasik sudah selesai. Doma Rajugukes berhasil merebut gelar juara dunia catur klasik dari tangan Ding Liren dan membawanya pulang ke tanah India kawan. Doma Rajugukes mendapatkan kepastian itu kawan di game terakhir, di game ke-14, mengalahkan Ding Liren saat pegang buah hitam, menjadikan Ding Liren sebagai juara dunia termuda sepanjang sejarah, masih berusia 18 tahun kawan, dan menjadi juara dunia ke-18. Angka yang cukup kebetulan ya, masih berusia 18 tahun menjadi juara dunia ke-18 kawan. Luar biasa pencapaian dari Doma Rajugukes. Gukes ini juga merupakan pecatur yang mendapatkan gelar Grandmaster di usia yang terbilang sangat muda ya. Pernah menjadi atau memecahkan rekor sebagai Grandmaster termuda sepanjang sejarah sebelum dipecahkan oleh Abhimanyu Mishra. Inilah Doma Rajugukes. Selamat buat Doma Rajugukes. Dan kemarin ada yang tanya, Bang, berapa uang yang dibawa pulang Doma Rajugukes, Bang? Sempat saya jawab bahwa biasanya pembagiannya 65%, 35% kawan. Tapi setelah saya baca-baca mencari informasi bahwa di kejuaraan kali ini kawan, setiap kemenangan dihargai 200.000 kawan. Jadi Gukes 3 kali menang mendapatkan 600.000 US dollar. Ding Liren 2 kali menang 400.000 US dollar. Sisanya berapa? Nah, sisanya itu dibagi 2 kawan. Jadi total uang yang dibawa pulang Doma Rajugukes sebesar 1,35 juta US dollar. Silakan kalian kalikan sendiri dengan kurs rupiah saat ini ya. Mungkin sekitar 15.600 ya. Mungkin sekarang kurs rupiah. Nah, Ding Liren membawa pulang sebesar 1,15 juta US dollar. Besar sekali kawan, hadiahnya totalnya 2,5 juta US dollar. Oke, sekali lagi selamat buat Doma Rajugukes. Admin masih belum move on kawan untuk tidak mengulas kedua pemain ini. Ada juga turnamen yang sedang berlangsung di Spanyol kawan. Ada pemain kita yang berlaga di situ, Aditya Bagus Arfan kawan. Tapi rasanya kok admin masih ingin mengulas salah satu game mereka berdua. Tapi sudah kita ulas semua 14 game kawan. Tapi ada beberapa game yang sempat admin lewatkan dari pertemuan keduanya sebelum kejuaraan dunia ini. Sebelumnya, mereka sempat 5 kali bertemu. Pertama kali bertemu di turnamen online kawan di tahun 2021 di seri ke-7 dari Champion Chess Tour Gold Money Asian Rapid. Mereka dalam permainan rapid kawan, permainan online imbang remis. Kemudian bertemu lagi over the board di Tata Steel Master kawan tahun 2023. Gukes kalah oleh Ding Liren. Ding Liren menang saat pegang hitam. Kemudian tahun berikutnya bertemu kembali kawan di Tata Steel juga. Gukes kalah lagi oleh Ding Liren. Kalah lagi saat pegang buah putih kawan. Baru Gukes membalas kekalahannya di tahun 2024 kawan. Kalau tahun 2023 ini Ding Liren masih belum jadi juara dunia ya. Karena Tata Steel digelar bulan Januari, sedangkan Ding Liren menjadi juara setelah kejuaraan dunia Yanipo versus Ding Liren antara bulan April Mei ya. Baru tahun 2024 dia sudah menjadi juara dunia mengalahkan Gukes di Tata Steel. Kemudian Gukes membalasnya di turnamen freestyle atau Fish Random kawan tahun 2024 dan bertemu di Sinquefield Cup lagi, mereka bermain remis kawan. Sebetulnya Ding Liren unggul rekornya terhadap Doma Rajugukes di permainan klasik. Lihat di Tata Steel ini kawan, hancur lebur Gukes. Kita akan ulas satu gamenya. Yang tadi admin juga cari di database channel admin. Belum sempat kita mengulasnya kawan, jadi admin ingin ulas kali ini. Gampanglah nanti sore atau besok ya kita coba lihat satu game dari Aditya Bagus Arfan yang bermain di turnamen di Spanyol kawan. Dimana turnamen itu sering juga pemain-pemain kita dikirim ke sana. Belum saya lihat juga pemain yang lain, mungkin ada juga kawan. Tapi tadi sempat saya lihat Aditya Bagus Arfan sudah 2 kali menang, sudah melewati 2 babak melawan pemain non-master. Terlebih dahulu kita akan coba lihat permainan dari Doma Rajugukes versus Ding Liren di Tata Steel Master tahun 2023 terlebih dahulu. Baru nanti kita akan lanjutkan mungkin dengan Tata Steel tahun 2024-nya.
Oke, ke papan analisis kawan. Oke, Gukes pegang putih mengawali dengan pion D4, giliran kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3, pion B6. Bermain dengan Queen's Indian Defense, giliran di sini kawan. Admin, kenapa kok ulas mereka lagi admin? Cari game yang lain saja admin. Tenang kawan, game ini sangat bagus dari permainan Dingliren. Ya, admin nggak move on. Ya, sebetulnya admin itu mengidolakan Dingliren ketimbang Gukes. Cuma admin sejak awal menebak Gukes yang akan keluar sebagai juaranya. Jadi harus bisa dibedakan ya. Admin memang mengidolakan Dingliren, tapi sejak awal memang admin ini pesimis terhadap permainan Dingliren di kejuaraan dunia. Dan terbukti, tebakan admin benar, Gukes yang keluar sebagai juaranya kawan. Tapi Dingliren sebetulnya sudah move on ya. Setelah 4 jam kalah dari Domara Gukes di game ke-14, dia langsung main online di chess.com. Admin yang belum move on. Tapi tenang kawan, game ini sangat menarik. Kalian akan tahu bagaimana permainan sesungguhnya Dingliren saat mode moncer. Otaknya lagi fresh, lagi top chair. Beginilah nanti akan kalian lihat gamenya. Pion G3, variasi Fianchetto dari Queen's Indian Defense dimainkan oleh Gukes. Di posisi ini kawan, banyak sekali variasi yang bisa kalian pilih untuk menghadapi Queen's Indian Defense. Ya, pilihan utamanya adalah variasi Fianchetto pion G3. Variasi kedua, variasi Petrosian dengan pion A3. Variasi ketiga, variasi Kasparov dengan kuda C3. Saya akan tunjukkan permainan variasi Petrosian saja ya. Dengan pion A3, biasanya akan berlanjut gajah B7 kawan, akan dilanjutkan oleh hitam. Kemudian kuda C3, apa sih tujuan dari pion A3 variasi Petrosian? Ya tentu untuk menghindari mencegah gajah gelap hitam B4 kawan. Setelah gajah B7 berlanjut, ya mungkin identik dengan variasi Kasparov dengan kuda C3 kawan. Nah, hitam biasanya dobrak langsung petak pusat dengan pion D5, diterima langsung, ambil balik dengan kuda, menteri naik ke petak C2 untuk backup kuda. Biasanya hitam juga langsung melanjutkan pertukaran untuk membuka kembali akses snipernya kawan. Ambil balik menggunakan pion B yang paling banyak. Menggunakan menteri silakan. Tapi paling banyak menggunakan pion B. Apa tujuannya? Untuk membangun center yang kuat dengan pion-pionnya kawan. Walaupun memisahkan pion di lajur A, menjadikan pion A terisolasi. Nah, biasa dilanjut dengan langkah gajah E7 ataupun langsung counter dengan pion C5. Mungkin kalian suka untuk mempercepat segera rokade kawan. Nah, tentu saja pion E4, rokade. Nah, gajah kalian kembangkan ke petak D3 untuk mempercepat rokade, baru counter dengan pion C5, rokade pendek. Oke, itu jalur permainan variasi Petrosian dengan pion A3 untuk mencegah gajah B4. Tapi variasi Fianchetto dipilih oleh Domara Gukes saat itu. Gajah A6 menyerang pion di sini kawan. Nah, di sini pion B3 paling banyak dimainkan oleh manusia. Atau menteri C2 atau menteri A4. Tapi manusia paling banyak memilih dengan pion B3. Engine sendiri kawan, komputer sendiri menyarankan di posisi ini kalian backup pion ini dengan menteri. Petak C2, petak A4. Tapi manusia lebih memilih untuk mempercepat juga pengembangan gajah gelap. Apakah ke petak B2, apakah ke petak A3. Tapi ini memberikan kesempatan bagi gajah hitam B4 skak. Blokade dengan gajah D2. Itulah tadi kenapa variasi Petrosian merupakan opsi kedua yang paling banyak diambil oleh putih kawan. Ya, untuk antisipasi pergerakan gajah semacam ini. Blokade, gajah tarik mundur ke petak E7. Ya, provokasi memang ini, provokator. Melakukan skak, ditantang, mundur kembali. Mundur kembali. Paling banyak seperti itu kawan. Setelah gajah G2, di sini kawan, rokade pendek langsung dipilih oleh Dingliren. Paling banyak juga bermain dengan pion C6. Selepas gajah ini reposisi ke petak C3, baru pion D5. Kuda lompat ke E5, menekan pion ini kawan. Di sini ada kuda F mundur ke D7 membuka tantangan. Paling banyak langsung pertukaran ambil balik oleh kuda di sini. Tidak banyak yang ambil menggunakan menteri kawan. Sekaligus berkembang ya, ambil balik menggunakan kuda. Selepas kuda D2 dan di sini hitam bisa rokade, putih pun akan rokade dengan pion C6 terlebih dahulu. Tapi rokade. Setelah rokade juga, Domara Gukes, pion D5. Kuda C3 melanjutkan pengembangan, baru pion C6 dilanjut oleh Dingliren. Di sini gajah F4 lanjut Domara Gukes. Kuda BD7 melanjutkan pengembangan,
dan pion C pukul pion D5 untuk membuka permanen peta pusat. Ambil balik menggunakan pion E kawan. Menggunakan pion E. Kenapa tidak menggunakan pion C? 11-12. Menggunakan kuda, silakan juga kalian pilih. Sementara juga tak ada masalah. Tentu ada ide di balik rempeyek ya. Jika menggunakan pion C ya kalian akan mempunyai struktur permainan pion yang simetris ya. Coba lihat, bisa saja nanti pion E3 ada 2 pion di sisi menteri masing-masing kawan. Dengan ambil balik menggunakan pion E ini menciptakan ketidakseimbangan posisi pion. Ya, harapannya nanti bisa dobrak kawan dan ada 1 buah yang bisa lolos di lajur pusat atau di sisi menteri. Oke, Dingliran memutuskan ambil balik menggunakan pion E. Kuda E1. Nah, ini menurut admin langkah pertama yang sedikit agak ya apa ya? Pokoknya yang agak ya apalah ya. Kalau kuda ini nanti lompat ke petak D3, mungkin itulah harapan dari Domara Jukukes kawan. Untuk blokade diagonal terang ini agar bisa juga memecah petak pusat, pion juga siap didorong. Diantisipasi dengan langkah benteng E8. Langkah kuat lainnya bagi putih di posisi ini, benteng ini digeser kawan. Menghindari pin dari gajah terang hitam ataupun bermain dengan pion A3 atau menteri naik ke petak C2, segera koneksikan 2 benteng. Malah menutup jalur koneksi 2 benteng. Membuka diagonal terang, siap lompat ke petak D3, blokade, dan persiapan bermain dengan pion E-nya. Benteng E8. Kuda D3. Berikutnya kuda ke F8. Lanjut Dingliran untuk membawa kudanya ke G6 kah ataupun ke petak E6, serang gajah, serang pion ini kawan. Dan di sini gajah ke G5. Kenapa tidak langsung dorong saja pion ini? Pion ini jatuh nanti kawan. Nah, di sini pion pukul pion, ambil balik oleh kuda, jual beli mungkin dilanjut ataupun membuat pergerakan kuda ke E6 terlebih dahulu. Setelah mungkin gajah bergerak ke petak E5, kuda pukul kuda, ambil balik. Hitam mendapatkan 1 pion kawan. Jadi kurang bagus untuk saat ini, langsung dorong pion E4. Gajah G5, pilihan dari Domara Jukukes. Kuda E6 serang gajah, serang pion kawan. Nah, di sini gajah sikat kuda F6, langsung menukarkan gajah gelapnya. Ambil balik menggunakan gajah, menekan pion D4, ada pion E3, support pion, dan benteng siap digeser, kuda siap bergerak ya. Di sini kuda ke C5, lanjut Dingliran kawan untuk menukarkan kudanya. Ya, posisi kuda dalam posisi kena tekanan berat ya, mau tidak mau harus diterima. Kalau pukul kuda langsung kawan, nah gajah bisa ambil benteng ya. Tentu saja tidak seperti itu. Di sini memilih dengan pion D, ambil kuda C5 sehingga terbuka diagonal gelap. Gajah ambil kuda C3, serang benteng. Benteng C1, menteri keluar ke petak F6. Lanjut Dingliran, jaga gajahnya kawan. Bisa melanjutkan dengan pion C pukul pion B6. Memilih dengan menteri C2 terlebih dahulu, ancam gajah. Pion D4 dorong. Kalau disikat oleh pion langsung, ya ambil balik oleh gajah. Gajah dalam posisi yang bagus kawan. Kalau pion pukul pion berlanjut seperti itu, ya simple. Kalian ambil balik menggunakan pion A, menggunakan gajah, silakan. Posisi gajah dalam posisi yang bagus untuk mengepin pion di peta F2 ini. Oke kawan. Di sini memilih dengan langkah pion C pukul pion B6 terlebih dahulu, ambil balik. Baru keluarkan benteng FD1 untuk meninggalkan diagonal terang panas ini, meninggalkan pin. Dan kuda siap beraksi kembali kawan. Dingliran juga keluarkan benteng AD8 menuju pusat. Baru pion E pukul pion D4. Gajah ambil balik kawan. Mempressure pion F2. Dan di posisi ini merupakan poin kritis di game ini kawan. Ada langkah yang tak masuk akal di sini disarankan oleh engine. Coba kalian perhatikan. Kira-kira posisi siapa yang lebih baik di posisi ini? Kira-kira siapa? Hitam dalam posisi menekan ya. Dengan gajah, dengan menteri menekan peta F2. Ada sniper pun juga mengawasi diagonal terang ini kawan. Sedangkan sniper putih hanya untuk menjaga pertahanan raja saja. Memang terlihat sekarang sedang dalam posisi untuk mendapatkan pion C6.
Benteng-benteng hitam pun juga cukup bagus di lajur E yang terbuka penuh, di lajur D yang juga terbuka penuh. Apa yang kalian lakukan di posisi ini? Apakah menteri ambil pion ini kawan untuk menantang pertukaran menteri? Maka gajah pukul kuda D3 terlebih dahulu. Menteri pukul menteri, selanjutnya ambil balik menggunakan gajah. Dan gajah aman kawan. Putih kalah jumlah perwira. Begitu juga dengan seperti ini kawan. Kalau engine menyarankan ambil pion C6 menggunakan gajah. Ini yang jadi yang bikin kita agak aneh. Karena ada tusukan benteng C8. Baru kuda lompat ke peta F4 di sini. Gajah C5. Coba lihat. Engine menyarankan tukarkan menteri dengan cara seperti ini. Gak logis juga bagi kita sebagai pemain pos ronda. Korbankan menteri, ya wassalam buat kita ya. Gak logis. Kalau nuruti engine terus gak logis. Gukes melangkah kuda ke F4. Langkah yang logis saja buat pemain pos ronda seperti kita. Tapi engine tidak menyukainya kawan. Di sini pion C5. Langkah bagus untuk mengkoneksikan diri dengan gajah dan menghindari serangan dari gajah terang ataupun menteri ini. Tapi terlebih dahulu dengan pion G5. Kuda H5 dan menteri H6. Kejar terus kuda. Ada gajah F3, lindungi kuda, baru pion C5. Aman sekarang terkoneksi dengan gajah kawan. Pion G4 dilanjutkan Domara Jukes untuk proteksi kuda dan memberikan jalan bagi kuda untuk lari kawan, manuver-manuver. Dingliran korban pion F5. Tanpa takut posisi rajanya semakin terbuka kawan. Pengorbanan ditolak. Memilih langkah kuda mundur ke G3 langsung untuk mendapatkan pion ini. Sebaiknya menteri yang ambil pion ini langsung kawan. Mungkin ada gajah C8. Menteri mungkin akan bergeser mundur kembali. Maaf kawan, agak sedikit cegukan. Mundur kembali mungkin ke peta C2. Dan mungkin di sini hitam akan melanjutkan dengan geser bentengnya untuk menyerang gajah, menyerang pion ini kawan. Menteri akan naik kembali ke peta E4 dan seterusnya. Sebaiknya seperti ini. Memang korban pion untuk membuka lajur-lajur ini kawan. Kalau diambil menggunakan pion, beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya. Karena pion G4 yang akan didorong gajah ambil. Nah di sini bisa berlanjut dengan langkah gajah B7 kawan. Menggantikan posisi gajah terang putih ini. Atau juga tadi bermain dengan menteri bergeser untuk mengepin gajah. Bisa dilanjutkan oleh hitam. Cukup berbahaya permainan pion Dingliren. Inilah kawan harusnya yang dimainkan oleh Dingliren di kejuaraan dunia. Ciri khas permainan Dingliren seperti inilah yang kita harapkan sebetulnya. Malah kok sering blunder. Akurasi Dingliren di game ini sangat bagus kawan, 95,9%, sedangkan Domara Jukes hanya 86,7% saja. Ditolak dengan langkah kuda G3 tadi. Di sini pion F pukul, pion G4 ancam gajah. Kuda ke F5 terlebih dahulu ancam menteri sebelum coba rebut pion ini. Nah, menteri ke peta F6 di sini kawan dan gajah ke E4. Kalau gajah ambil pion ini yang ditakutkan adalah gajah C8. Memposisikan diri gajah ini dalam posisi kena pin. Kurang bagus kawan. Jadi tidak diambil. Proteksi kuda dengan gajah E4. Juga persiapan nanti kuda berikan jalan menyerang peta H7. Pion langsung didorong Dingliren maju ke H5. Pion B4 untuk memperlemah gajah di peta D4 kawan. Tentu ditahan oleh hitam, oleh Dingliren. Dan stopwatch menyarankan raja ini geser ke peta H8 kawan. Ke ruang gelap saja karena putih tidak mempunyai gajah gelap. Dan juga menghindari skak ya dari kuda, jangkauan kuda. Memilih ke peta F8. Sementara tak ada masalah juga bagi Dingliren. Dan pion A4 sudah saatnya didorong kawan untuk nanti didorong lagi untuk ya memecah konsentrasi pion hitam ini. Tapi Gukes memilih hanya satu peta saja, pion A3. Dingliren terus dorong pion sisi rajanya pion H4. Masih pion A4 langkah terkuatnya kawan. Langkah terkuatnya dengan pion A4, lanjut saja. Atau sudah saatnya gajah ini dicaplok. Tadi sebetulnya ada analisis yang ingin admin tunjukkan. Kenapa bang tadi kok gajah ini tidak dicaplok saja bang di sini bang?
Nah, di sini kok memilih gajah ke petak E4. Ya, sementara kita selamatkan gajah terlebih dahulu ya. Setelah pion H5, kenapa tidak dicaplok saja? Gajah ini cukup mengganggu bang, mengganggu petak F2. Ada satu pion yang bisa bebas jika kalian caplok. Ini juga sama repotnya nanti. Tapi kita ya lebih suka seperti ini ya. Karena sudah tidak ada ancaman pada petak F2. Salah satu langkah yang bagus juga sebetulnya kalau kita lihat kawan. Sangat mengganggu posisi gajah ini. Oke, lanjut beberapa langkah kemudian seperti tadi setelah pion H4-nya, di sini benteng E1 dan silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi hitam di posisi ini kawan untuk memanfaatkan langkah kesalahan benteng E1 ini. Kalian bisa mendapatkan satu perwira di posisi ini. Oke, apakah sudah ketemu kawan? Benteng sikat gajah. Inilah langkah dari Dingliren untuk mendapatkan satu perwira kawan. Sudah tidak ada support untuk kuda. Ya masih ada menteri ya. Ambil balik oleh menteri. Kalau dengan benteng kalian jangan langsung ambil kuda ini. Jangan langsung ambil. Karena benteng skak. Menteri kalian tidak ada yang kawal jatuh. Nah kalau begini kawan. Kalian ancam menteri benteng terlebih dahulu. Menusuk benteng, menusuk kuda, menusuk menteri. Harapannya jika diambil oleh menteri, gajah ke F2 skak kawan. Dan kalian mendapatkan menteri, hitam masih bisa menang. Hampir sama di game aslinya kawan. Di sini tadi ambil menggunakan menteri. Kemudian gajah D3. Ya harapannya diambil, gajah meluncur, dapat menteri putih. Gukes melangkah menteri ke petak E6 kawan. Pertukar menteri terlebih dahulu. Selepas itu gajah sikat kuda F5. Unggul satu perwira kawan. Walaupun dia bermain dengan sepasang gajah melawan sepasang benteng. Tetap hitam dalam posisi menang. Lanjut benteng ambil pion B6. Pion G3. Pion pukul. Pion ambil balik. Dan kalian tidak bisa melanjutkan ya. Karena posisi kalian dalam posisi kena pin. Dan setelah pion pukul pion gajah H3. Gukes menyerah di langkah ke-38. Ruang pergerakan raja dibatasi oleh gajah dan pion kawan. Hanya bisa bergerak ke petak H1 saja. Mau ngapain kalian di sini? Dorong pion tidak bisa, benteng jatuh ya. Mungkin di sini benteng C2, pertahankan baris kedua kawan. Ada gajah ambil pion C5 kawan. Kalian ambil gajah ini, benteng D1, wassalam. Mau ngapain kalian? Pertahankan baris pertama terlebih dahulu. Nah, di sini gajah ambil pion F2 skak. Tidak bisa kemana-mana lagi kecuali ke petak H1. Nah, raja ini naik, berikan jalan bagi benteng. Dan discover juga bisa skak mat. Masih panjang sih kawan, masih bisa diantisipasi dengan langkah seperti ini. Benteng B7 skak, naik, ada skak lagi di sini. Kalau ke sini agak sedikit panjang ya. Kalau raja ke sini kawan, ya kalian hadang pergerakan benteng sekaligus ancam gajah. Gajah bergerak ke petak G4 di sini. Kalian mau ngapain? Mungkin raja naik ya ke petak G2. Tapi ada benteng D2 ini juga repot kawan. Repot sudah. Udah tak perlu saya lanjutkan lagi ya. Memang masih cukup panjang. Tapi sudah tidak mungkin lagi bagi putih untuk melanjutkan permainan seperti ini. Dorong pion pun di langkah berikutnya juga percuma kawan. Gajah bergerak ke E3, discover check, raja ambil pion, dan gajah F4 ini juga langsung skak mat. Oke, itulah kawan, pertemuan pertama keduanya dalam permainan klasik kawan. Kontrol waktu 100 menit. Di Tata Steel tahun 2023. Tragisnya, di turnamen ini kawan, inilah satu-satunya kemenangan Dingliren di turnamen ini kawan. Finish di posisi ke-11 dari 14 pemain. Domara Jukex juga begitu. Finish di posisi ke-12 kawan di bawah Dingliren. Dingliren mengalami 3 kali kekalahan, 1 kali menang. Inilah satu-satunya kemenangan Dingliren di turnamen itu dan sisanya remis. Tragis sekali Dingliren. Di turnamen Tata Steel berikutnya juga begitu kawan. Buruk sekali penampilan Dingliren selama 2-3 tahun terakhir ini. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan. Mungkin nanti saya lanjutkan satu game lagi ya. Tata Steel tahun 2024-nya. Kita akan lihat permainan Dingliren yang menghajar Domara Juku guys.
Terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa tinggalkan jejak sekali lagi kawan untuk mendukung channel ini terus berkembang ya. Tinggalkan jempol kalian, like kalian, komen kalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.